Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ula Ulfa Fauzia dari SD Negeri 23 Terentang. Inilah jejak perjalanan saya dalam mendedikasikan diri sebagai seorang pendidik. Kisah perjalanan tersebut saya tuangkan dalam video ini. Menjadi seorang pendidik bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa. Guru merupakan garda terdepan yang dengan penuh dedikasi mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu demi tercapainya kemajuan pendidikan. Namun, perjalanan saya sebagai pendidik tidaklah mudah. Saya sendiri berasal dari keluarga transmigrasi, dan di tanah transmigrasi inilah saya memilih untuk mengabdikan diri. Saya menjadi guru pertama di sekolah transmigrasi tersebut. Kala itu sekolah hanya memiliki 3 ruang kelas dengan fasilitas yang sangat terbatas. Bahkan tiang bendera saja masih terbuat dari bambu. Tidak ada listrik penerangan, kami hanya mengandalkan tenaga surya seadanya, atau bahkan obor. Sinyal telepon nyaris mustahil, dan untuk mendapatkannya harus menempuh jarak cukup jauh. Sekolah tempat saya mengabdi memang tidak jauh dari rumah, karena saya memang tinggal di kawasan transmigrasi tersebut. Namun, akses jalan pada waktu itu masih berupa tanah. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur. Saya percaya bahwa pendidikan akan membawa perubahan. Di tengah semua keterbatasan yang serba minim, baik sarana maupun prasarana. Namun, satu hal yang tidak pernah minim adalah semangat belajar anak-anak. Itulah yang selalu menguatkan saya untuk terus bertahan dan mengabdi. Hari demi hari, tahun demi tahun, sekolah ini perlahan berkembang. Meski masih banyak keterbatasan, terutama pada fasilitas teknologi. Saya bangga karena kini SD Negeri 23 Terentang telah jauh lebih maju dibandingkan dahulu. Selama 2 tahun terakhir, rapor pendidikan menunjukkan hasil yang baik. Meski jumlah murid tidak banyak, tetapi dengan pendampingan yang konsisten mampu membawa peserta didik meraih prestasi di tingkat kecamatan bahkan kabupaten. Dedikasi saya akhirnya membuahkan hasil. Saya dipercaya dan diangkat menjadi guru P3K. Bagi saya ini bukan tentang status, tetapi tentang bagaimana perjuangan panjang saya dihargai. Perjalanan ini memang penuh banyak tantangan, tetapi setiap langkahnya penuh makna. Saat ini dunia pendidikan terus berkembang, apalagi dengan hadirnya teknologi seperti coding dan kecerdasan artifisial. Saya sadar betul bahwa anak-anak harus dikenalkan dengan hal ini agar mereka siap menghadapi masa depan. Meski di sekolah kami fasilitas teknologi masih terbatas, saya berusaha mengenalkan mereka dengan cara memanfaatkan perangkat teknologi seadanya, serta dengan cara yang sederhana. Penerapan coding tidak selalu harus menggunakan komputer atau gawai. Salah satu alternatifnya adalah dengan kegiatan coding amplak. Dalam kegiatan ini, siswa diajak bermain peran. Satu siswa menjadi programmer yang memberikan perintah, sementara siswa lain berperan sebagai komputer yang melaksanakan perintah tersebut. Misalnya, programmer memberikan instruksi bagi pembilang dengan penyebut untuk mendapatkan hasil desimal. Siswa yang berperan sebagai komputer kemudian menuliskan hasil sesuai perintah. Melalui kegiatan ini, anak-anak memahami konsep dasar coding dan algoritma dengan cara yang sederhana, menyenangkan dan tetap bisa dilakukan, meskipun tanpa perangkat teknologi. Integrasi coding juga saya terapkan dalam pembelajaran IPA, seperti materi rangka, sendi, dan otot. Dalam kegiatan ini, siswa diajak mempraktikkan perintah coding sederhana melalui gerakan tubuh. Guru memberikan instruksi, layaknya algoritma.
Misalnya, gerakan lengan dengan sendi, putar kepala dengan sendi putar. Siswa kemudian menirukan instruksi tersebut sesuai dengan urutan yang diberikan. Melalui aktivitas ini, mereka tidak hanya memahami fungsi rangka, sendi, dan otot, tetapi juga sekaligus belajar menyusun algoritma, berpikir logis, kreatif, serta terstruktur sebagaimana prinsip dasar coding. Selain itu, saya juga memanfaatkan aplikasi pembelajaran digital sebagai media evaluasi. Siswa mengerjakan soal secara bergiliran menggunakan laptop, sehingga setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencoba, berlatih, dan terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar. Hasilnya sangat menggembirakan. Murid terlihat lebih bersemangat belajar, berani mencoba hal-hal yang baru, dan semakin siap menghadapi perkembangan zaman. Orang tua merasa bangga dengan kemajuan anak-anak mereka, sementara sekolah dan masyarakat memberikan dukungan yang semakin besar. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar materi inti, tetapi juga melatih keterampilan abad 21 melalui coding dan AI. Mereka belajar berpikir logis, kreatif, serta memahami bahwa teknologi bisa dipelajari dengan cara yang sederhana meskipun tanpa perangkat canggih. Harapan saya langkah sederhana ini bisa membuat siswa semakin siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Bagi saya, teknologi memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah hati dan pengabdian seorang guru. Karena dengan hati yang tulus, keterbatasan apapun bisa kita lalui. Dari penerangan obor hingga kini mengenal kecerdasan artifisial. Saya percaya bahwa dedikasi seorang guru adalah cahaya sejati bagi masa depan anak-anak bangsa. Demikian praktik baik yang saya lakukan sebagai bentuk dedikasi saya dalam menjalankan tugas. Semoga dapat memberikan manfaat dan menginspirasi bagi rekan-rekan semua. GTK hebat, Indonesia kuat.